Halo, selamat malam. Saya Marlin Kanamangi. Saya merupakan peserta dari kelas 4 pada program BCKS Angkatan 1 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya ingin memaparkan tugas mandiri saya terkait dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berdasarkan kasus 4, dengan sedikit narasi akan saya bacakan. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa dari kelas lain, kehilangan dompetnya saat sedang membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Sementara itu di sisi lain, Rara adalah sahabat terdekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, maka besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka berikut ini langkah-langkah yang akan saya ambil berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Kejujuran atau integritas dan keadilan, yaitu mengembalikan hak Nina, melaporkan yang benar versus loyalitas atau persahabatan dan belas kasih, yaitu menjaga hubungan dan perasaan dengan Rara. Nah, juga tanggung jawab sebagai saksi versus rasa takut akan konsekuensi sosial. Kemudian langkah yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, menurut saya Tari dalam hal ini sebagai saksi, kemudian Rara si pengambil dompet dan Nina pemilik dompet, sementara Bu Sri adalah guru dari pustakawan di sekolah tersebut. Ada juga teman-teman di perpustakaan atau di kelas, kemudian orang tua dan reputasi sekolah sebagai komunitas. Kemudian langkah ketiga terkait dengan fakta-fakta relevan. Fakta-fakta relevan yang pertama adalah Tari melihat sangat jelas bahwa Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Fakta kedua yaitu ada pengumuman resmi terkait dengan kehilangan dompet milik Nina. Kejadian di perpustakaan saat piket kebersihan tidak ada orang lain yang melihat selain Tari. Kemudian fakta berikutnya, nilai uang tidak disebut, tetapi dompet adalah barang pribadi yang penting. Bisa saja berisi berisi uang atau kartu ataupun terkait dengan identitas lainnya. Dan fakta yang berikutnya adalah sekolah umumnya memiliki aturan tentang barang temuan bahwa harus diserahkan ke petugas atau guru yang ada di sekitar. Sementara itu fakta terakhir yaitu Rara adalah sahabat dekat dari Tari dan sering membantu Tari di hari-hari sebelumnya. Kemudian langkah keempat yaitu terkait dengan pengujian benar atau salah. Nah, ini berisi tentang 5 uji etika. Yang pertama uji legal, yaitu menyimpan barang orang lain yang ditemukan tanpa mengembalikan akan berpotensi untuk melanggar hukum atau aturan. Yang kedua yaitu uji regulasi. Nah, di sini tidak sesuai dengan tata tertib bahwa barang temuan harus dilaporkan atau diserahkan. Kemudian yang ketiga adalah uji intuisi. Hati nurani cenderung gelisah ketika kita membiarkan ketidakjujuran itu berlangsung. Kemudian yang keempat ada uji publikasi. Nah, jika diketahui publik atau media sosial, itu akan mencoreng nama baik Rara dan juga sekolah.
Dan yang kelima adalah uji panutan atau idola. Teladan dalam hal ini guru atau kepala sekolah pasti mengembalikan dan memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Kemudian selanjutnya ada langkah kelima terkait dengan pengujian paradigma benar lawan benar. Kebenaran versus loyalitas. Nah, di sini menegakkan kejujuran versus menjaga hubungan persahabatan. Kemudian keadilan versus belas kasih, di mana mengembalikan hak Nina dan memberikan konsekuensi versus melindungi perasaan atau masa depan dari Rara. Berikutnya adalah individu versus dengan kelompok. Nah, di sini ada kepentingan Rara versus dengan kepercayaan atau ketertiban dari kelompok atau komunitas sekolah. Dan yang terakhir adalah jangka pendek versus jangka panjang, yaitu menghindari konflik sekarang versus membangun karakter dan budaya jujur jangka panjang. Selanjutnya di langkah ke-6 yaitu prinsip resolusi. Nah, prinsip resolusi ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah end-based atau berbasis hasil. Dampak terbaik bagi banyak pihak adalah dompet kembali. Dengan demikian bisa meminimalisir kerugian Nina dan mencegah budaya tidak jujur. Kemudian yang kedua adalah rule-based atau berbasis norma-norma atau kaidah. Nah, kaidah universal sering kita katakan bahwa barang temuan harus dikembalikan. Nah, ini harus ditegakkan. Kemudian yang berikutnya ada care-based atau berbasis kepedulian. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika kita kehilangan dompet, kita ingin dikembalikan secara hormat. Kemudian yang berikutnya ada langkah 7, yaitu opsi trilema. Ada solusi kreatif, adil, dan bijak. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari bagaimana Tari menegur Rara secara pribadi dan empati, menjelaskan ada pengumuman kehilangan. Langkah kedua yaitu menawarkan mendampingi Rara untuk mengembalikan dompet kepada Bu Sri atau Nina secara langsung. Kemudian mendorong pendekatan restoratif, misalnya meminta maaf, mengembalikan utuh, refleksi tertulis, atau layanan sosial ringan bila itu diperlukan. Kemudian, jika Rara menolak, maka Tari memberi batas waktu singkat, misalkan sampai akhir jam pelajaran, lalu melapor diam-diam ke Bu Sri dengan fakta yang dilihat tanpa menyudutkan tetapi memberikan rasa hormat. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah meminta Bu Sri untuk menjaga kerahasiaan dan martabat Rara. Nah, ini merupakan pendekatan pembinaan dan bukan untuk mempermalukan pribadi seseorang. Selanjutnya ada langkah ke-8 yaitu keputusan akhir. Nah, keputusan akhir ini di mana Tari segera berbicara empat mata dengan Rara, yaitu secara tegas dan empatik. Meminta Rara segera mengembalikan dompet. Tari siap mendampingi ke Bu Sri atau Nina. Bila Rara tetap menolak hingga batas waktu, Tari melapor secara tertulis atau privat kepada Bu Sri. Tujuannya adalah hak Nina kembali. Rara dibina secara restoratif justice, kemudian persahabatan tetap dirawat dalam koridor nilai yang benar. Contoh kalimat Tari kepada Rara mungkin bisa seperti ini. Rara, saya adalah sahabatmu dan saya peduli kepada kamu. Saya lihat kamu mengambil dompet. Ada pengumuman dompet hilang. Yuk kita kembalikan ke Bu Sri sekarang juga. Bila perlu saya temani. Nah, ini yang paling aman dan benar. Kemudian ada langkah ke-9 terkait dengan pelajaran dan perbaikan ke masa depan. Nah, langkah-langkah ini seperti yang pertama, integritas tidak bertentangan dengan persahabatan. Justru sahabat yang baik menolong temannya kembali ke jalan yang benar. Kemudian 9 langkah dan 5 uji membuat keputusan lebih tenang, sistematis, dan adil. Selanjutnya langkah ketiga yaitu pentingnya sistem dalam sekolah, yaitu prosedur barang temuan. Lalu tempat atau bagaimana anak-anak bisa memberikan laporan secara anonim
atau menjaga kerahasiaan dari pelapor dan pembinaan secara restoratif terhadap pelaku. Nah, langkah yang terakhir adalah ke depan atau yang berikutnya, saya akan lebih cepat bertindak seperti secara privat, empatik, dan tegas. Kemudian mendokumentasikan fakta dan mengajak pihak terkait agar solusi melindungi hak korban sekaligus memulihkan pelaku. Demikian tugas dari saya terkait dengan pendapat saya bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan studi kasus yang keempat yang ada. Terima kasih, selamat malam.